Rumah tangga penyanyi Nindi Ayunda dan Askara Parasadiharsono kini berada di ujung tanduk pasca mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 12 Januari lalu. Sidang perceraian Nindi dan Askara kembali digelar pada Rabu 10 Februari 2021. Sidang yang beragendakan mediasi tersebut justru tidak dihadiri oleh Nindi yang kabarnya tengah jatuh sakit. Polemik rumah tangga yang terjadi dalam hubungan Nindi Ayunda dan Askara Parasadiharsono sekiranya juga menjadi pelajaran berharga bagi setiap pasangan suami istri tentang perjuangan mempertahankan sebuah rumah tangga. Hal itu juga yang dilakukan Anang Hermansyah dan Ashanty yang selalu berjuang mempertahankan rumah tangga mereka. 12 tahun saling mengenal dari awal pacaran sampai menikah dan punya anak, romansa cinta Ashanty dan Anang masih utuh dan kokoh. Walaupun begitu, Ashanty tak menampik jika selama hidup bersama, ia dan suaminya juga kerap merasakan suka duka dalam kehidupan berumah tangga. Ujian dan cobaan yang menerpa perjalanan rumah tangga mereka pun pelan-pelan bisa dihadapi bersama. Maka beginilah curahan hati Ashanty tentang bagaimana menjaga bahtera rumah tangganya bersama Anang. Kalau aku nggak mau banyak bicara karena aku juga belum ketemu, nggak tahu ceritanya. Aku nggak mau jadi orang yang sok tahu, nggak mau jadi orang yang mendahului. Ibaratnya orang aku nggak tahu apa-apa terus aku sok tahu kan gitu. Jadi aku hanya bisa mensupport. Insya Allah karena mau ketemu juga lagi kondisi begini kan kita nggak enak ya. Insya Allah dalam waktu dekat kita bisa ketemuan dan ngumpul gitu. Bukan untuk aku juga nggak mau nanya apa yang terjadi, hanya pengen kita membuat dia senang aja gitu. Karena kan selama ini walaupun kita bersahabat kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di privasi masing-masing dong. Kita nggak pernah, dan itu yang terbaik. Kita nggak boleh mengungkapkan aib rumah tangga kita ke orang lain loh, gitu kan nggak boleh. Apalagi aku tidak pernah menceritakan apapun kejadian dengan suamiku ke orang gitu. Itu yang paling bagus gitu. Jadi hanya pasti kita akan ketemu untuk seru-seruan gitu. Tapi sampai karena ini belum betul, pasti hanya memberi support dan doa aja yang terbaik buat dia gitu. Oh ya pasti, kita udah janjian terus. Kayak kemarin kita udah janjian kan gitu. Cuma ya memang waktunya belum pas buat ketemu. Nanti kadang akunya yang nggak bisa atau dianya yang nggak bisa. Jadi biarkan kan bukan berarti harus nggak ketemu atau nggak ketemu kan. Yang penting kalau kita teman yang baik adalah kita mensupport. Kita juga jangan lebih sok tahu untuk bercerita yang kita nggak tahu, tapi kita support dan kita doain aja. Semoga apa yang dia jalani sekarang itu yang terbaik buat 12 tahun bersama, setiap hari ketemu. Nggak mudah juga pasti dalam perjalanan kita ya. Apalagi kalau orang lain kan mungkin suaminya kerja, istrinya di rumah, atau suaminya kerja di mana, istrinya kerja di mana. Kalau aku itu kan selama 12 tahun, dari awal aku kenal sama dia, kita tuh sebelum kawin aja setiap hari tuh bareng. Kenapa bareng? Rekaman setiap bareng. Terus dari mulai keluar lagu duet itu setiap hari kerjaan tuh selama itu tuh pasti ada. Makanya kenapa aku bilang 12 tahun tuh setiap hari ya, karena emang nggak terpisahkan gitu. Ya kita kadang kayak Tom and Jerry juga ada cekcok. Kita bukan orang yang selalu bohong banget kayak mesra gitu, enggak. Tapi anehnya kalau salah satu nggak ada, ya ada yang nyari kehilangan. Dan jeleknya dan bagusnya Mas Anang tuh ketergantungan banget sama aku, karena ya bukan karena biasa aku urus dari A sampai Z. Jadi dari obat, baju, apa-apa kalau nggak ada aku tuh, kayak kemarin aku di Bali nih, kita pertama kalinya LDR tuh di Bali. Itu kita ketemu kayak sebulan, seminggu pisah gitu kan. Itu pertama kalinya tuh dia makanya nyuruh aku pulang tuh salah satu reason utamanya karena dia merasa ya dia nggak bisa, karena dia nggak terbiasa ngurus diri dia. Kadang suka takut sih, maksudnya kalau kita ngelihat misalnya ada orang-orang yang ya kita juga kan nggak tahu ke depan kayak gimana gitu. Aku juga selalu punya ketakutan kayak kita kayak setiap tidur gitu, kayak ya semoga kita tuh tetap bisa kuat ya menjalanin bahtera rumah tangga gitu. Karena ya 12 tahun setiap hari ketemu, pasti kan ada aja ya apalagi suami istri tuh saat bersama tuh kayaknya wah indah-indah. Kenapa begitu pisah tuh kayaknya saling kayak melupakan apa yang udah pernah kita buat gitu kan. Jadi aku nggak mau itu terjadi. Aku bilang makanya mudah-mudahan kita tetap kuat, mudah-mudahan kita tetap walaupun dalam keadaan yang nggak bagus atau dalam keadaan bagus, tapi satu yang aku yakini tuh begini, kalau saat pasangan kita punya uang sih kita pasti akan anteng-anteng aja.
cobaannya adalah kan di saat suami kita atau pasangan kita di dalam masa-masanya yang lagi, misalnya kayak kalau misalnya dalam ekonomi, dalam urusan ekonomi lagi down, tapi kita tetap harus bisa, kita tetap bersama gitu, itu kan yang luar biasa gitu. Dan kita sudah melalui itu di tahun-tahun pertama kita gitu loh, saat kita benar-benar lagi habis kawin terus bangun rumah, kita benar-benar uangnya semua ke sana, kita benar-benar dari nol lagi. Hanya kita berdua yang tahu, kita harus menutupi ke orang bahwa enggak, kita tuh survive gitu. Di situ udah kita lewatin. Jadi kalau kita kadang mau menyerah untuk hanya hal-hal yang sepele, itu kayaknya nggak fair buat apa yang udah kita lewatin gitu. Jadi itu yang selalu kita pegang. Bohong lah 12 tahun orang bersama, nggak ada, ya ada jenuhnya atau apa, pasti semua ada gitu. Tapi balik lagi gimana kita berdua harus membuat suasana atau membuat hal-hal yang supaya kita nggak memikirkan itu gitu. Jadi concernnya ke anak, kerja, nanti kita bikin momen yang kita berdua tuh. Intinya kita nggak perlu tahu juga apa isi kepala suami atau pasangan kita. Yang perlu kita tahu adalah lakukan yang terbaik kita sebagai istri, begitupun dia lakukan yang terbaiknya dia sebagai suami, walaupun dengan keterbatasan atau kekurangan kita sebagai manusia. Menurut kuasa hukum, kondisi kesehatan Nindi sempat menurun yang mungkin saja disebabkan proses perceraian yang tengah dihadapinya saat ini. Meski tidak hadir, sidang mediasi tetap dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan surat kuasa istiwa dari Nindi dan Askara. Lantas, benarkah Nindi tetap pada keputusannya untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Askara? Jadi hasil mediasi kita tetap pada gugatan perceraian. Mbak Nindi tetap pada posisinya untuk menggugat cerai suaminya. Ya mungkin nanti hasil berita acara mediasi itu disampaikan pada sidang minggu depan ya, tanggal 17 Februari 2020. Hari ini Mbak Nindi nggak bisa hadir karena kurang enak badan, jadi hanya kami sebagai kuasanya yang menggantikan, mendampingi atau dalam agenda mediasi. Iya, kurang enak badan, agak sakit lah, demam gitu. Sampai masuk rumah sakit ya? Oh enggak. Istirahat aja, istirahat. Pikiran kali ya Bang? Ya nggak tahu ya, mungkin secara pribadi ya, mungkin iya juga. Sekitar 3 hari yang lalu lah dia menginformasikan ke kami seperti itu. Kalau bertemu sih enggak ya, cuma informasi by phone aja bahwa dengan kondisinya dia saat ini mungkin lagi kurang enak badan, mungkin kecapean gitu. Jadi ya cuma memesankan bahwa tetap pada posisinya. Mbak Nindi mengajukan gugatan perceraian. Ya mungkin nanti kita akan informasiin kembali Bang, melihat kondisi beliau juga. Ya karena sudah ada surat kuasa istimewa, makanya sudah berjalan mediasinya sekarang. Begitu. Dasarnya seperti itu, surat kuasa istimewa dari Pak Askara. Jadi makanya hari ini sudah berjalan mediasi dan tetap pada gugatannya Mbak Nindi. Jika Nindi Ayunda kekeh ingin bercerai, tanggapan pihak Askara justru berbeda. Melalui kuasa hukumnya, Askara tak ingin mengakhiri bahtera rumah tangganya bersama Nindi yang telah berjalan hampir 10 tahun lamanya itu. Namun, sayang, jalur mediasi yang diharapkan bisa menjadi jalan terbaik untuk keduanya memperbaiki polemik rumah tangga mereka justru gagal. Padahal menurut kuasa hukum Askara, Nindi sebelumnya sempat mengutarakan ingin mempertahankan rumah tangga mereka. Namun keputusannya untuk tetap bercerai merupakan sebuah keputusan mengejutkan bagi pihak Askara. Walaupun begitu, perceraian Nindi dan Askara sama sekali bukan karena orang ketiga. Di agenda hari ini melanjutkan mediasi minggu kemarin. Karena Mas Aska nggak bisa datang, diminta untuk menyerahkan surat kuasa istimewa dan hari ini sudah kita penuhi. Dan ternyata Mbak Nindi juga sama, hari ini tidak bisa datang dan menyerahkan surat kuasa istimewa. Dari pihak Mbak Nindi masih ingin bercerai, dari pihak Mas Aska menginginkan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya. Nah kemudian sidang selanjutnya tanggal 17 itu menyampaikan isi dari hasil mediasi. Karena Mbak Nindi mau bercerai, Mas Aska ingin mempertahankan rumah tangganya, berarti mediasi dinyatakan gagal. Ya nanti kan dari kedua belah pihak kan. Kedua belah pihak saling komunikasi, kalau memang bisa bertemu, kemudian
menyampaikan keinginan masing-masing. Terakhir ketemu itu masih iya masih begitu intinya, masih mau mempertahankan gitu loh ya waktu ketemu Mas Aska itu katanya, kata Mas Aska ini. Tapi nggak tahu terakhir berubah atau gimana, nggak tahu juga. Rasanya mempertimbangkan untuk mempertahankan. Ya kalau misalnya pihak dari Pak Askara ya kan kita nggak tahu ya. Tetapi kan kita dari pihak Mbak Nindi tetap mengajukan gugatan. Ya mungkin nanti bagaimana ntar hasil keputusannya kan majelis hakim. Ya, tetapi dari hasil mediasi saat ini posisinya tetap pada gugatan perceraian. Kalau untuk saat ini, sampai saat ini tidak ada namanya bahasa orang ketiga. Tadi pun di dalam mediasi pun ya tidak ada itu. Tetap pada posisinya beliau, Mbak Nindi ini udah capek lah gitu. Dalam rumah tangga sudah berusaha, berjuang, ya endingnya sekarang. Nah kalau untuk KDRT kebetulan saya tidak menanganinya. Jadi saya juga tidak tahu bagaimana perkembangannya karena pada saat itu ya kami cuma hanya menerima bahwa Mbak Nindi sudah buat laporan dan itu juga sepertinya tidak didampingi oleh kuasa hukum.